Shalom sahabat Blessing, kembali lagi dengan saya Marshall Blessing di Blessing Story. Blessing Story adalah sebuah wadah bagi setiap sahabat Blessing untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami sehingga dapat menjadi berkat bagi setiap sahabat Blessing yang mendengarnya. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat Blessing yang bernama SM. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo, Shalom SM. Shalom Kak Marsyal. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa pagi ini. Wah, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, SM berasal dari kota mana ya? Saya dari kota Semarang, Kak. Wah, jauh banget ya dari kota Semarang. Salam kenal dari kota Jakarta. Kalau boleh tahu, kesibukan akhir-akhir ini apa ya? Kalau untuk saat ini, kan kemarin sudah lulus sekolah, Kak. Jadi lulus SMA. Dan ini nanti juga mau kerja. Puji Tuhan udah dapat kerja gitu. Untuk mengisi waktu luang sebelum kuliah. Wah, puji Tuhan. Kita doakan ya yang terbaik untuk segala hal yang SM lakukan. Iya, Kak. Sahabat Blessing, hari ini kita mau mendengar kesaksian hidup mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami oleh SM, di mana Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan SM, dan saya percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya akan terjadi di dalam kehidupan SM, melainkan juga di dalam kehidupan kita semua. Yuk langsung aja kita dengarkan kesaksian hidup dari SM mengenai Tuhan itu begitu baik. Silakan SM. Shalom teman-teman, jadi hari ini aku mau memberikan kesaksian mengenai kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Jadi pada bulan Maret 2001 itu aku begitu sibuk untuk menghadapi ujian, khususnya ujian sekolah, di mana ujian sekolah itu akan diadakan pada akhir bulan Maret lalu. Nah, sebelum ujian sekolah berlangsung, kami juga menghadapi ujian tryout sekolah. Dan di tahun ini, berhubung tidak ada UN, jadi nilai ujian sekolah itu akan digunakan untuk nilai ijazah. Dan selain menghadapi ujian tersebut, aku itu juga mengikuti berbagai lomba untuk mendapatkan sertifikat. Sebab aku membutuhkan sertifikat untuk keperluan memasuki jenjang perkuliahan. Sehingga aku harus mengikuti lomba doodle secara online, di mana aku harus membuat rancangan, konsep, dan lain sebagainya yang bagiku bukanlah hal yang mudah. Puji Tuhan, aku dapat mengerjakan lomba juga portofolio dengan sangat baik. Di mana pada waktu itu, waktu untuk mengerjakannya itu begitu singkat, Kak. Jadi sekitar kurun waktu 1 minggu. Jujur pada saat itu, aku udah sangat pasrah untuk dapat menyelesaikannya. Akan tetapi, Tuhan memberikan aku kekuatan, perlindungan, juga hikmat, pengetahuan, sehingga aku bisa mengerjakannya. Akhirnya aku dapat menyelesaikan lomba sebelum deadline. Walau hasil lomba dan portofolio yang aku berikan belum cukup sempurna, tapi aku menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Jadi di sini aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi. Kemudian di dalam segala hal yang aku lakukan, aku selalu mengingat rancangan dan janji-janji Tuhan, di mana Tuhan akan menempatkan nanti kelak, baik di swasta maupun negeri. Karena kan mau kuliah kan Kak, jadi aku lebih berharap ke PTN, ke negeri. Jadi aku juga berharap untuk bisa masuk jurusan sesuai dengan hobi atau passionku, serta biaya yang diperlukan itu dapat tercukupkan. Ya awalnya aku cukup stres banget Kak, karena untuk perihal biaya, perihal segala kesiapannya, itu tuh aku belum siap gitu Kak. Orang tua aku juga sempat ada konflik, ada masalah keluarga lah, jadi aku benar-benar stres banget, bingung gitu, gak tahu mau apa. Tapi itu Tuhan selalu menunjukkan kemurahannya di tengah segala hal. Ya puji Tuhan aku bisa menjalani bulan Maret itu dengan baik. Kemudian selain lomba, aku juga melakukan persiapan untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Nah, itu salah satu jalur untuk aku dapat masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Aku di situ memilih jurusan seni rupa karena aku suka menggambar dari kecil. Jadi passionku itu menggambar Kak, sehingga aku harus mempersiapkan portofolio sebagai salah satu syarat. Selain juga harus mengikuti tes di tanggal 26 April kemarin. Nah, jadi semula hal yang aku ceritakan di atas itu untuk mendaftar kuliah jalur UTBK SBMPTN. Dan puji Tuhannya juga, karena Tuhan itu tahu kondisi ekonomiku, dia memberikanku kesempatan tes ini secara gratis gitu, melalui orang-orang terdekat yang
mau membantu, Tuhan itu benar-benar menunjukkan kemurahannya. Nah, selain UTBK, SBMPTN, untuk cadangan aku masuk kuliah itu, aku mendaftarkan diri mengikuti tes SPA. SPA itu semacam seleksi potensi akademik, tapi itu hanya diperuntukkan untuk Politeknik. Nah, karena di Semarang, aku masuk di Polines, Politeknik Negeri Semarang. Nah, untuk pendaftarannya sama tesnya itu berbayar, Kak. Tapi puji Tuhannya juga, Mama menyetujui untuk aku mengikuti tes tersebut. Jadi apa salahnya untuk dicoba gitu. Nah, di Politeknik itu sendiri setelah lulus kita akan langsung bekerja karena kan beda sama universitas. Kalau Politeknik itu 60%-nya berupa praktek dan 40%-nya itu teori. Jadi kebalikan sama universitas di mana 60%-nya teori dan 40%-nya itu praktek. Dan ujung-ujungnya nanti juga skripsi gitu loh. Nah, jadi di sini mamaku mendukung untuk masuk Politeknik. Aku pun belajar dengan sungguh-sungguh, Kak, walaupun waktu yang ada itu benar-benar sangat sedikit dan bertabrakan dengan ujian sekolah yang akan diadakan. Namun, di balik semua hal yang harus aku lalui, aku tetap melihat bahwa Tuhan Yesus tuh benar-benar baik gitu. Nah, beberapa waktu kemudian, ada seseorang temanku yang mendukungku dengan meminjamkan laptop, juga meminjamkan printernya untuk aku print-print soal. Karena temanku tahu bahwa aku juga memiliki keterbatasan di dalam keuangan, sehingga ia juga mau membantu dan mensupportku. Selain itu, ada temanku yang lain lagi, dia itu selalu memberikan info mengenai pendaftaran, mengenai tes SPA dari Politeknik Negeri Semarang tersebut. Jadi kalau ada update info, dia selalu beritahu aku. Puji Tuhannya di situ. Kemudian untuk bulan Maret itu benar-benar struggle ya, Kak. Karena kan kegiatannya tuh begitu padat dan aku melihat semua kegiatan yang aku hadapi itu sebagai sebuah tantangan. Karena menurutku itu luar biasa banget, Kak. Kegiatan itu berkaitan dengan masa depan, di mana terkait dengan kuliah, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, bahkan terkait sama keluarga juga. Sehingga aku melihat bahwa semua kegiatan ini tidaklah mudah untuk menentukan masa depanku. Di dalam segala penyertaan yang aku alami, aku sungguh melihat penyertaan Tuhan. Di mana temanku yang lain juga mau untuk mengantarkan aku, di mana aku harus tes di Polines. Kemudian Tuhan juga mengarahkan perjalanan untuk melalui jalan-jalan yang penuh daerah ditumbuhi tanaman hijau, Kak. Jadi saat mau berangkat itu seperti ada Roh Kudus yang menontonku untuk kamu lewat situ aja, karena kan aku tipe orang yang tidak terlalu suka sama keramaian, Kak. Jadi selama perjalanan itu Tuhan tuh benar-benar menyertai aku supaya aku tidak stres gitu loh, apalagi mau tes, jadi butuh ketenangan tersendiri gitu. Nah, selama di perjalanan juga, aku juga sangat diberkati oleh temanku, di mana temanku itu menenangkan aku melalui cerita-cerita yang dia ceritakan. Jadi tidak membuat aku panik atau kepikiran akan tes tersebut. Nah, ketika sampai di sana dan aku mengerjakan tes, aku juga diberikan ketenangan sama Tuhan pada saat menghadapi 4 mata pelajaran yang diujikan. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan ekonomi. Tuhan memberiku hikmat sehingga aku benar-benar ngerasain kalau Tuhan itu sungguh-sungguh menuntunku. Aku juga mengerjakan dengan penuh sukacita, Kak, bergantung pada Tuhan dan berusaha untuk menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kemudian selesai mengerjakan tes, aku selalu berdoa setiap hari kepada Tuhan. Dan aku sungguh merasakan penyertaan Tuhan, di mana sering terjadi perbedaan, Kak, terkait masa depan, tentang orang tua, di mana sebenarnya itu Mama menginginkan aku untuk bekerja dulu setelah lulus SMA, tapi kalau Papa menuntutku untuk kuliah aja dulu gitu. Nah, itu benar-benar aku stres banget sih, Kak. Struggle, gak ngerti harus apa gitu. Nah, lanjut lagi ke tes SPA itu, temanku juga menjemput aku dari rumah dan kembali mengantarku ke rumah. Nah, yang menjadi pergumulan lagi adalah kalau mau lulus tes SPA itu kita harus masuk dalam passing grade di atas 400, Kak. Aku udah deg-degan banget. Jadi beberapa hari itu setiap mau tidur aku always overthinking gitu. Aku cukup takut, tapi aku juga
berusaha untuk meminta support, juga doa sama teman-teman. Namun ketika pengumuman tiba, temanku memberikan lagi kabar bahwa skorku aman pada tes Pak. Itu udah puji Tuhan banget Kak. Nilaiku aman, walaupun terbilang mepet, itu sekitar 440. Tapi aku sungguh bersyukur karena rencana Tuhan itu luar biasa Kak. Jadi aku udah takut, khawatir, bimbang, udah pesimis lah. Tapi Tuhan tuh selalu menuntunku untuk selalu percaya kepadanya. Nah, beberapa hari setelah tes pengumuman skor itu Kak, aku juga harus memilih program studi yang aku tentukan. Jadi di Politeknik itu ada diploma 4 sama diploma 3. Nah, tapi ada masalah lagi. Papaku itu inginnya aku masuk universitas. Kalau universitas kan nanti S1. Nah, itu juga pergumulan lagi, Kak. Jadi setiap pulang ke rumah tuh rasanya setiap hari aku stres, Kak. Jadi karena tesku sudah masuk skornya, jadi aku memilih program studi yang pertama D4 administrasi bisnis, yang kedua D3 administrasi bisnis, sama ketiga itu D3 manajemen pemasaran. Ya passionku di situ karena aku suka nyatet dan aku juga berusaha menghindari akuntansi gitu. Nah, singkat cerita, pada tanggal 12 April kemarin, temanku mengirimkan file mengenai pemeringkatan. Jadi setelah memilih program studi itu ada pemeringkatan, Kak. Dan temanku memberikan kabar kembali bahwa posisiku itu aman di Polines. Nah, kebetulan temanku itu juga ikut tesnya, Kak, tapi dia tidak masuk. Akan tetapi, puji Tuhannya juga, dia itu tidak memusuhiku. Dia malah selalu mendukungku, selalu mendoakanku untuk selalu semangat gitu. Dan aku juga nggak nyangka Kak kalau aku itu masuk di pilihan kedua, yaitu D3 administrasi bisnis. Aku sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan karena seakan-akan Tuhan itu ingin berbicara bahwa tidak apa, kuliah dulu, setelah itu barulah kerja. Nah, tapi karena papa ingin aku masuk ke S1, ya sempat terjadi konflik di rumah juga. Jadi kami itu seperti debat gitu Kak, kenapa sih nggak masuk S1 aja gitu. Tapi mama selalu mendukung Kak, ya karena balik lagi Politeknik kan lebih banyak kerjanya, jadi kayak udah ada skill untuk kerja gitu Kak. Jadinya aku sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan itu mengirimkan orang-orang baik di sekitarku Kak. Ya mulai dari temanku yang rela mengantarkan, dan temanku itu tidak minta bensin Kak. Jadi benar-benar ikhlas dan aku benar-benar ngerasain penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kemudian balik lagi ke awal yang UTBK SBMPTN itu, puji Tuhan juga di tanggal 26 April kemarin aku bisa menjalani dengan baik ya, sekalipun aku sudah masuk di Polines, sudah punya cadangan di Polines, tapi Tuhan itu benar-benar apa ya, kasihnya itu tidak ada duanya gitu loh. Jadi yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa Tuhan Yesus tuh nggak pernah tidur. Tuhan Yesus tuh sangat baik. Melalui segala hal yang aku alami, aku melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar. Aku percaya bahwa Tuhan itu nggak hanya menunjukkan kebaikannya di dalam kehidupanku, tapi juga melalui kehidupan teman-teman di balik semuanya ini. Gitu, Kak. Thank you SM untuk kesaksiannya ya. Sama-sama, Kak. Ya, hari ini sahabat blessing kita kembali diingatkan bahwa keadaan yang terlihat tidak baik itu tidak akan menghentikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. SM telah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, di mana berkali-kali Tuhan menolong kehidupan SM, sekalipun apa yang dihadapi terlihat begitu sulit, begitu sukar untuk dapat dihadapi. Namun ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka segala hal yang terlihat begitu sukar dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa pertolongan Tuhan juga akan Tuhan berikan bagi setiap kita yang adalah orang-orang yang mengasihinya. Oh iya, SM, ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan untuk setiap sahabat blessing yang mendengar Blessing Story hari ini? Boleh untuk disampaikan? Ya, jadi untuk teman-teman semua yang lagi mendengarkan, aku mau menyampaikan jikalau kita menghadapi pergumulan maupun tekanan dalam hidup, tetaplah untuk selalu berpegang di dalam tangan Tuhan, untuk selalu fokus. Marilah kita selalu sabar, rendah hati, murah hati, karena Tuhan itu
paling mengerti gitu kehidupan kita. Dia sudah merancangkan jauh dari sebelum kita ada di dunia ini. Jadi ini juga sebuah pengalaman iman buatku, dan aku sungguh bersyukur kalau imanku bisa dikuatkan lagi lewat hidupku ini. Itu. Amin. Sekali lagi terima kasih ya SM untuk kesaksiannya. Terima kasih kembali Kak. Ya, untuk setiap sahabat blessing yang diberkati dengan konten blessing story hari ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe ya YouTube channel dari Blessing Entertainment. Dan untuk setiap sahabat blessing yang juga rindu untuk menceritakan mengenai kebaikan Tuhan yang pernah dialami, sahabat blessing juga bisa langsung mengklik link yang terdapat di description YouTube channel Blessing Entertainment. Sampai berjumpa di Blessing Story selanjutnya. See you and God bless you.